Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Nagasarete Arianto. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Suju sedang membuat sesuatu di dapur. Tiba-tiba aja si Ikuto dikagetkan sama Suju yang langsung membawanya masuk. Katanya Tonkatsu hari ini ulang tahun. Lantas dia kepikiran seseorang juga di dunia sana. Terus Ikuto melihat fotonya yang lagi bersama adiknya itu. Tak lama Suju memanggilnya kembali. Dia nyuruh narik kuehnya itu. Tadi dia gagal mulu. Dicoba sama si Ikuto juga sama. Kayak gitu juga susah dicetak. Ikuto menyuruhnya untuk tidak menyerah. Tak lama ada si Ayane datang membawa Mame Daifuku gratis. Tapi dia udah dimotif rasanya jadi pedas biar Suju ketar-ketir. Hasilnya dia nanti bisa berduaan bareng si Ikuto. Sayangnya walaupun Suju udah ngiler, dia kagak mau makan. Dia pengen fokus bikin kue dulu. Lantas dia jadi kesel macam itu. Dan kagak sengaja dia memakan kue buat si Tonkatsu yang rasanya enak itu. Dan juga Ikuto tiba-tiba kagak ada di sana. Suju menemukan foto beserta bukunya si Ikuto di sana dan foto tersebut ada foto ceweknya. Ayane yakin kalau itu adalah pacarnya di dunia sana. Terus dia juga ngebayangin yang aneh-aneh dengan Ikuto. Lalu mereka berdua mencari si Ikuto yang kini dia lagi di pinggir laut. Kata Ayane dia lagi merenungi tentang pacarnya. Jadi mereka berdua ke rumah si nenek dan ngasih tahu kalau Ikuto sekarang lagi mikirin pacarnya di dunia sana. Mungkin ini bakalan jadi kesempatan dia untuk mendapatkan hati si Ikuto dikala lagi sakit hati. Lalu pergi. Si nenek malah bilang kalau Ikuto mungkin lagi merindukan rumahnya, bukan pacarnya. Rin dan Yukino mendengarkan ocehan si Ayane tadi, dia langsung gerak cepat pengen siap-siap juga. Chikage juga ikutan. Ketika Suju sedang membuat sesuatu buat si Tonkatsu, ada Ayane dan yang lainnya. Pada rapi macam itu. Mencari si Ikuto, dianya kagak ada di sana. Di situ terdapat surat dari Ikuto kalau dia ke pinggir laut terlebih dahulu. Suju langsung berpikir negatif kalau Ikuto mau meninggalkan pulau tersebut. Sambil berlari ke pinggir laut, terlihat Ikuto sedang memandang laut dan dia juga udah mempersiapkan perahu buat ke laut sana. Suju langsung turun dan menariknya menggunakan rumput laut yang tersedia di sana. Dan akhirnya Ikuto kagak jadi ke sana, dia dimarahi Suju karena berbahaya kalau mau keluar dari pulau tersebut. Padahal Ikuto mau melempar surat yang dia buat. Tak lama kemudian Ayane dan yang lainnya datang. Mereka langsung menggodanya dan dia bingung kenapa pada rapi semua. Ikuto ketakutan ketika melihat si Yukino. Yang lain mencoba untuk mendekati si Ikuto. Tak lama Chikage memberitahu kalau ada yang mendidih. Ternyata si Ikuto sudah bisa bikin nagari. Ikuto punya ilmunya karena belajar sama kakeknya. Dia melihat si Suju yang bikin tahu gagal mulu, jadi dia bikin di situ. Terus juga dia merasa aneh kenapa orang-orang ini dari tadi ngomongin tentang pacar. Suju meminta penjelasan sama wanita yang ada di fotonya itu. Ternyata itu adiknya bukan pacarnya. Dia belum mempunyai pacar. Yang lainnya langsung menyalahkan si Ayane di sana. Terus si Suju memberikan undangan kepada si nenek. Di sisi lain Tonkatsu sedang dikurung di kandang ayam. Belum diizinkan pulang karena masih dipersiapkan surprise buatnya. Tak lama Suju pun menjemputnya. Dia udah pengen pulang banget. Pas masuk Tonkatsu dapat kejutan, dia terharu banget dan senang tentunya. Machi baru muncul aja nih. Mereka berpesta di sana. Ayane merasa aneh kenapa Suju kagak kepedesan makan Mami Daifuku. Yang kayaknya bukan yang asli. Ketika dia kasih ke si Machi barulah itu yang pedes. Malamnya si Ikuto dan Suju ngobrol, dia berterima kasih udah nolongin si Suju. Terus surat tadi sama si Ikuto mau dilempar. Dibantu sama ikan paus yang baik itu yang untungnya berhasil melewati pusaran air laut.
Setelah itu malam-malam di kediaman rumah si Maci ada yang mencuri onigiri. Maci melihat ada yang aneh di dalam rumahnya itu. Besoknya langsung ayahnya menceritakan apa yang terjadi semalam. Kalau ada pencurian makanan, walaupun makanan tetap aja itu ada di kuil. Seperti sayuran dan yang lainnya pun ada yang nyuri juga katanya. Tak lama ketika Maci muncul, seketika pandangan mereka menuju ke si Maci semuanya. Mereka nganggep kalau Maci lah pelakunya. Terus diikuti si Maci kemanapun dia pergi. Dan benar dia suka mencuri seperti itu. Tapi mereka kagak boleh menyalahkannya ke satu orang doang. Jadi dicarilah sambil nanya-nanyain ke korban yang kehilangan sayuran dan lain-lain. Nah dikala lagi survei si Maci masih terus melakukan pencurian macam itu. Sesudah itu Ikuto mencoba membaca pencurian yang udah terjadi di beberapa tempat. Nampak berdekatan, jadi mungkin selanjutnya bakalan ke rumah yang dekat dengan kuil yaitu Yukino. Maci yang ada di sana meminta untuk membagi dua kelompok. Para cewek-cewek udah ngarep bakalan sama si Ikuto, nyatanya si Maci udah menyeting semuanya. Dan mereka bertiga pun kagak sekelompok sama si Ikuto. Malam harinya Ikuto, Maci dan Suju sudah memantau. Mereka udah ngasih umpan onigiri sama timun. Namun orang ini udah ngantuk, apalagi Maci yang kelihatan seger ternyata udah tertidur. Tidurnya melotot anjir, sementara kelompok Ayane lagi pada nahan ngantuk macam itu. Dan tiba-tiba aja ada yang datang nyuri onigiri. Ayane langsung aja menyerangnya menggunakan bius, cuma masih bisa ditahan. Rin auto menangkap orang itu menggunakan tali, tapi masih bisa kabur juga orangnya. Dikira kepalanya copot, taunya itu cuma topengnya doang. Ikuto yang ketiduran juga baru sadar kalau ada seseorang juga di ruangan sana. Ketika dia mau menangkapnya, keburu kabur. Dia juga kagak bisa mengejarnya. Besok paginya mereka berdua kagak ada hasil, malah capek yang ada. Sesampainya di rumah mereka kaget rumahnya berantakan macam itu dan ada suara di kamar mandi. Pas dicek Ikuto ada seorang cewek yang lagi mandi, auto pingsan dua-duanya. Ikuto pengen tahu siapa cewek ini. Suju juga kagak tahu, pas nanya namanya dia ketakutan macam itu dan masuk ke keranjang. Langsung tenang lagi dah dia. Dia namanya Mei Mei. Dia orang yang mencuri makanan. Dia punya alasan melakukan itu karena dia malu untuk meminta. Soalnya dia orangnya jarang bersosialisasi. Padahal profesinya tukang sirkus, tapi sekarang udah kagak. Makanya dikeluarin gara-gara gugupnya. Terus dia bertemu dengan temannya selepas mau pulang. Terus ada badai, alhasil terdampar di pulau tersebut. Ikuto nanyain sama pencurian timun dan lain-lain. Yang katanya bukan dia. Kemungkinan itu temannya bernama Tono. Setelahnya mereka mau mencarinya langsung, namun ada Maci di sana. Ikuto menyuruh Mei Mei pulang saja, takut Maci menangkap si Mei Mei soalnya dia udah dituduh kemarin. Tak lama juga ada Rin memberitahu kebun milik Chikage ada yang nyuri. Nampak habis semuanya. Anjingnya Yukino mencium bau orangnya. Di situ Ikuto nyari kanan kiri dan ternyata ada si Mei Mei, dibawa aja dia ke belakang. Disuruh untuk tetap di sana kalau kagak mau terjadi sesuatu. Tapi Tono itu temennya, dia kagak mau dia kenapa-napa. Ikuto berjanji akan hal itu. Tak lama mereka udah tahu petunjuk di mana Tono berada. Alhasil diikutinlah anjingnya. Dia menunjukkan kepada danau yang ada di sana. Maci menyadari kalau emang target berasal di dekatnya. Langsung aja dia nembak ke arah air, tapi masih bisa ditahan. Jadi itulah orangnya bernama Tono. Dia adalah kappa atau iblis air. Mereka langsung berpelukan macam itu. Maci udah marah banget pengen balas dendam soalnya dia udah dituduh. Mau bagaimanapun dia kagak peduli lagi, tapi Ikuto menahannya. Soalnya dia juga udah meminta maaf, jadi Maci pun memaafkan kedua orang itu. Namun kappa memakan tangan si Maci, jadi pada ribut dah berdua. Setelah kejadian itu semuanya jadi tenang. Kappa sama Mei Mei diterima di pulau tersebut. Maci yang melihat adiknya santai-santai, dia langsung santet orangnya. Setelah itu Mei Mei tinggal di dekat rumah si Suju. Di sana juga Rin memberikan lemari kepada si Mei Mei. Sementara Mei Mei dan Kappanya sedang mengambil sayuran terlebih dahulu.
Meme yang malu tingkat tinggi, dia masih belum bisa bersosialisasi sama orang lain. Langsung kabur kayak gitu kalau diajakin ngobrol. Sesampainya di rumah, dia tidak bisa berkata-kata lagi melihat rumahnya macam itu. Dia bersyukur soalnya sebelumnya dia tidur di hutan utara. Dan itu suka diganggu sama macan. Tempat buat Kappa juga nyaman. Terus dia menceritakan kembali gimana bisa dia bertemu dengan si Tono atau Kappa ini. Yang mana dulu si Meme ketika lagi kabur dari rumah dia kehujanan dan dia neduh di bawah jembatan. Nah di sana terdapat patung yang berisikan roh Kappa, jadi dia tolongin dah. Emang sih Kappa ini dulunya galak makanya dipenjara, tapi sekarang udah kagak. Dia sedih bet melihat sungai kotor kayak gitu. Meme bakalan mencari sungai yang bersih buat si Kappa. Dimulai dari situ mereka berdua berteman. Sesudahnya Kappa ikut mancing sama si Suju, padahal dia sendiri bisa aja menangkap sambil berenang. Meme merasa kalau alat-alatnya belum lengkap. Walaupun dia dapat bantuan dari Suju, dia kagak mau merepotkan Suju dan Ikuto lagi. Alhasil dia mau nyopet sekali lagi. Niat jahat langsung membuatnya terjatuh. Lalu datang ketiga orang itu. Meme kekeh pengen sendiri untuk mencari panci dan lain-lain. Pas maju dikit, dia langsung kepikiran bagaimana kalau dia nanti bertemu sama orang-orang. Alhasil harus ditemenin juga. Pertama mereka ke tempat Shirin, sambil melihat sambil berterima kasih ke Shirin ini. Tapi ini bocah kagak bisa sama sekali ngucap gitu doang, malah masuk gentong. Dia nanyain lemari yang dia kasih kemarin, bagaimana? Yang katanya bagus, padahal itu cara bukanya bukan kayak gitu. Tapi Shirin senang karyanya ada yang suka. Lalu dia dikasihlah panci dan lain-lain. Sesudahnya mereka bertemu sama si Yukino, dia malu juga kayak gitu. Nyuruh buat nyapa, ini malah ganti kostum jadi beruang yang menyeramkan. Yang di situ auto ketakutan, terutama Yukino yang kabur dari sana. Terus ada Chikage yang lagi mancing. Ikuto bilang dia baik, taunya Chikage malah ngecek-ngecek baju Cina milik si Meme. Ada. Sementara itu si Machi memberitahu ke si Ayane kalau ada warga baru bernama Meme. Dia yang kemarin nyuri. Ayane kagak tahu karena kebanyakan tidur jadi disantet. Machi nyuruh untuk bertemu dengan si Meme tersebut. Tapi dia lupa kalau temannya si Meme ada Kappa, tapi dia bodo amat. Di sisi lain Ayane pun ke rumah si Meme karena penasaran. Ketika dia melihatnya aja dia udah kalah, dia udah nyiapin bius juga. Tapi di situ si Meme lagi sedih karena dia kagak bisa akrab dengan seseorang. Dia benci dirinya sendiri. Lantas Ayane yang mendengar itu kagak jadi nembak dan malah mendekatinya. Meme ketakutan dikira itu si Machi. Pokoknya di sana si Ayane udah kayak orang benar memberi masukan kepada si Meme untuk menyukai dirinya sendiri macam si Ayane. Sayangnya omongannya kagak didengar. Tapi emang ada benernya juga. Meme harus mencari cara lain. Terus si Kappa mulai naik ke tanah. Ayane yang belum tahu santai aja malah ketawa ketiwi. Sekalinya tahu di pinggirnya ada Kappa, Ayane auto lari dari tempat tersebut. Dia benci Kappa, katanya dia pernah diteror sama Kappa. Si Tono yang mengira yang nyerang itu keluarganya, dia langsung mengejar si Ayane kayak gitu. Yang lainnya pun pada ikutan sampai di mana di ujung sana terdapat jalan buntu. Meme harus memberhentikan si Ayane, alhasil dia pakai jurus mau nggak mau. Sesudahnya mereka balik lagi dan ada Machi sekarang di sana. Dia menceritakan apa yang sudah terjadi. Mana keluarga si Tono yang lainnya? Ternyata emang si Machi dulu sering menyamar jadi Kappa buat nakut-nakutin si Ayane. Tak lama kemudian teman-teman yang lainnya pada datang. Ikuto udah was-was takutnya si Meme ini kambuh lagi. Tapi kali ini dia udah terbiasa dan merasa berterima kasih kepada Rin dan yang lainnya. Ini si Ayane kasihan banget dah dikarungin kayak gitu. Malam harinya ada keributan kalau Raja Timur mengganggu kawasan Raja Kucing. Singkat cerita si Suju lagi mandi bareng sama si Tonkatsu. Awalnya baik-baik saja. Tapi mereka kaget ketika melihat Tonkatsu menjadi dua macam itu. Ikuto langsung masuk dan mimisan kayak gitu. Yang ternyata itu si kucing yang menyamar. Dia tumben-tumbenan malam-malam ke sana.
Mau nggak mau karena udah malam si kucing pun nginep. Pagi harinya Ikuto disuruh untuk ngasih makanan buat tetangga. Tetangganya itu adalah ayam, Jir. Ikuto menanyakan suaminya ada di mana, yang katanya lagi dalam perjalanan. Ikuto terlihat lancar banget ngobrol sama mereka. Dan dia dikasih telur. Pas mau balik lagi dia mulai kepikiran kalau dia barusan ngobrol sama hewan. Berarti dia mulai terbiasa hidup di pulau tersebut. Suju juga berharap mereka berdua bisa satu rumah kayak gini terus. Lantas si kucing menyarankan kenapa kagak nikah aja gitu kan. Tak lama dia mau pergi dulu. Dia ada misi buat ngalangin Raja Timur yang masuk ke desa buat nyari orang yang udah mengalahkan raja tersebut. Dia menjelaskan udah macam kenal aja. Di sisi lain si Meme yang lagi ada di rumah kedatangan seseorang. Pas dibuka kapa menghalanginya. Yang ternyata itu seekor panda atau Raja Timur. Dia mau bertemu dengan si Kappa, ternyata dia yang udah mengalahkannya. Awalnya sih mereka mau pada ribut, tapi ketika si panda melihat si Meme, seketika dia langsung jatuh cinta dan kagak mau ribut. Kappa kesal dan bakalan terjadi ribut. Untungnya si kucing datang memisahkan mereka berdua. Si kucing juga baru tahu kalau yang ngalahin panda itu si Kappa. Dia diancam karena udah masuk ke wilayah barat. Untungnya Raja Baratnya kagak ada. Nampak sepertinya Raja Barat itu kuat banget. Si kucing marah, mau mengeluarkan kekuatannya supaya si Meme dilepasin. Panda itu bandel membawa si Meme kabur. Mereka semua langsung mengejarnya dan tiba-tiba aja di depannya ada Raja Utara atau si Macan. Dia ke situ mau membawa Raja Utara barunya ke hutan utara. Nampak dari mereka yang ada di sana ada salah satu Raja Utara. Orang yang udah mengalahkan si Tiger. Si Tiger menatap ke arah si Meme. Mereka langsung kaget kalau Raja Utaranya itu adalah si Meme. Lalu diceritainlah kenapa si Meme bisa mengalahkannya. Dulu dia mendengar kalau ada orang baru di hutan utara. Sebagai raja harus tahu orangnya. Tapi di sana si Meme karena malu suka menyamar mulu. Larinya juga lincah katanya. Ada momen di mana si Meme ini udah tersudut, tapi Tiger bisa dikalahkan dengan tipuan dan kagak sengaja ketimpa batu. Dikala lagi cerita si panda udah menghilang dari tempat. Langsung aja mereka mengejar-ngejar lagi. Si kucing mau ada yang dia urus dulu. Si panda udah senang bakalan aman, taunya Tiger udah ada di depan. Dia langsung menghajar si panda macam itu. Meme pun harus ikut ke utara untuk memimpin, tapi si Ikuto menyuruhnya untuk berhenti. Karena si Meme sendiri kagak mau. Si Ikuto disangka cewek, coba dia menjelaskan kalau Meme itu satu dunia yang sama dengan si Ikuto. Si Tiger menantang kalau beneran dia mau si Meme dia harus mengakuinya dulu. Mau gak mau Ikuto ngomong seperti itu. Jadi Tiger minta buat duel by one. Kalau menang Meme bakalan dipulangkan. Ikuto jabanin, dia bakalan memakai jurus kendo yang udah dia kuasai. Cuma ya gitu, kalah juga, bahkan Suju udah mau membantunya. Tapi Ikuto menghalanginya karena ini pertempuran antara lelaki. Dia lanjut lagi, tetap aja kalah. Di sisi lain ada yang lagi mantau si Ikuto ribut. Pas Tiger mau menyerang si Ikuto dengan satu serangan, Ikuto masih bisa menghindar. Tapi malah baju cewek-cewek yang sobek jadi mimisan. Nah yang mantau tadi memberitahu kelemahan si Tiger nyuruh menghajar ekornya itu. Alhasil dia lakukan, terbukti cara tersebut berhasil dan si Tiger pun kenok. Katanya Ikuto menghajar luka lamanya, dengan begini Meme dipulangkan. Mau alasan apapun Tiger bakalan memberikannya, dia udah kalah lalu dia pergi. Setelah kejadian itu si Meme auto baper sama si Ikuto karena udah macam pahlawan aja gitu bro, iya gak bro? Di sisi lain Tiger yang mau pulang bertemu dengan yang tadi nampak seperti ayam. Dia mengatakan kalau orang itu adalah Raja Barat. Dia mengetahui kalau Tiger sengaja mengalah lawan si Ikuto. Setelah itu sorenya si panda balik lagi ke rumah si Meme. Kali ini dia gagal karena si kucing membawa istri beserta anaknya ke sana. Auto disiksa ada dia. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatan nih, bye-bye.